dari sinilah kita bisa membuat profitabilitas dari tanaman cabai ini lebih meningkat jauh. Kita bisa menghasilkan cabai per batang di sini antara 1,5 kilo sampai 2 kilo. Jadi saya percaya biosaka Bapak. Bio berarti tumbuhan kan? Saka semua dari alam, kanya kembali ke alam. Nah, biosaka ini saya mau menjadi getaran yang ada di seluruh Indonesia. Pakai juga pupuk, tapi pupuknya sedikit. Ini kita lihat ya tingginya tanaman. Oke. Ini saya yang pendek atau cabenya yang tinggi. Nah, uniknya satu kan, cabai di musim hujan ini juga kemarin sempat banjir, tenggelam. Nggak banyak yang layu mati. Ini aman. Ini kenapa petani lain nggak pada pengen? Pertama, satu, biosaka terlalu mudah seperti yang dikatakan Menteri Tani tadi, Bu Pujiati. Yang kedua, biosaka terlalu murah mungkin ya. Tapi saya berharap dua hal ini mohon disingkirkan dulu. Kita hari ini butuh yang paling mudah, butuh yang paling murah, karena perekonomian dunia sedang tidak baik. Kita butuh potensi hasil alam yang juga harus banyak, karena akan dilanda krisis pangan yang selanjutnya ya. Ini ancaman, tapi bagaimana kita bisa berupaya, yang saya dan teman-teman lakukan, paling tidak menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana, di luar Blitar. Ini petani Blitar sudah meyakini, sudah membuktikan biosaka ini kebenaran ya. Semua yang bergerak di biosaka tidak ada yang digaji, semua ada relawan. Relawan itu yang paling penting. Nah, bagaimana mereka bisa mau menjadi relawan biosaka? Karena ada bukti yang nyata yang mereka rasakan manfaatnya. Lah, cabai tampar. Ayo kita bandingkan dengan yang ada di luar sana. Seberapa tinggi tanaman cabai ini? Ya, buahnya yang paling penting satu hal dengan menggunakan biosaka itu, ukuran buah mulai dari pertama kita petik sampai pada pucuk buah, pucuk daun ya, artinya sampai nanti kita panen terakhir, itu ukuran buah itu masih sama, tidak mengecil. Nah, dengan penggunaan pupuk yang sangat sedikit, ukuran buah bisa relatif sama, dia konsisten. Dari sinilah kita bisa membuat profitabilitas dari tanaman cabai ini lebih meningkat jauh. Kita bisa menghasilkan cabai per batang di sini antara 1,5 kilo sampai 2 kilo. Ini pengalaman kita. Kemarin yang di sebelah itu sampai 2,5 kilo Pak ya? Satu batang 2,5 kilo. Ini rekor. Dengan dasaran hanya pupuk kandang. Perkenalkan, nama saya Mas Wayan dari Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, pengguna biosaka. Sebagaimana kenapa tertarik bertani, Mas? Ya, karena senang bertani, daripada kerja ikut orang, mending menjalankan usaha sendiri. Menguntungkan kan? Menguntungkan, tantangan banyak, menguntungkan, gak mahal ya. Luar biasa hasilnya. Gimana Mas dari pengalamannya Mas? Hasilnya emang gimana sih? Hasilnya bagus. Kalau harga di atas 20.000, kalau di atas harga 20.000 sudah nembus ya lumayan. 115 juta. Mbah namanya siapa Mbah? Apa? Namanya siapa Mbah? Suwandi. Mbah Wandi. Suwandi. Pak Dirjen, iya, Mbak Suwandi. Ini namanya Mbak Suwandi, keren. Mbah, ini dengan aplikasi biosaka udah ngirit pupuk kimia berapa, Mbah? Sudah ngirit
50% dalam. 50% lebih. Biasanya kalau saya nanam cabai itu sekian itu biayanya full. Kimianya kan banyak. Satu pupuk itu bisa mencapai 15 kilo pupukan itu. Satu kali pupuk. Satu kali pupuk. Ini baru udah habis 4 kilo. 4 kilo ini. Ini baru habis 4 kilo. Biasanya kalau enggak pakai biosaka hanya 5 on setengah kilo satu pupukan. Wah, luar Biasa biasa. sekali pupuk 15 kilo. Setelah menggunakan biosaka hanya sekitar setengah kilo cukup. Setengah kilo cukup. Pupuk dasar. Pupuk dasar ya. Kalau dulu pupuk kimianya berapa banyak? Pupuk kimia, pupuk dasar dulu ya 2 habis kintal. 2 kintal lebih. Oh iya, Konska. Konska kali SP36. SP36. Oke. Mas Ansar pelan-pelan toh, Bro. Ntar aku goleng. Sekali panen berapa kilo, Mas? Yang pertama? 44 kilo. Terus? Kedua 73. Ketiga 140. Keempat 128. 128 ya. Ya. Hampir Karena setengah. sudah Hampir setengah ton ya? Hampir setengah ton. Luar biasa ini Mbak Damar, kita lihat visual yang sangat nyata. Wah, ini pasti pemirsa juga wow banget ini. Saya melihat langsung terpana ini. Sudah menurunkan 5 kintal. Profitas tentunya dengan pakai pupuk kimia juga bisa menghasilkan buah yang banyak. Lihat nih, visualnya juga banyak sekali. Tapi rentan tanaman ketika dengan cuaca ekstrim inilah yang kita harus hati-hati. Petani itu sekali lagi kalau nggak banyak itu nggak puas. Nah, ini metode yang harus kita pahamkan kepada petani, karena dampak dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu sangat beresiko, sangat juga merugikan kepada petani. Nah, hari ini momentum bagi kita untuk menyadari bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dengan penggunaan bahan organik ternyata lebih unggul dengan penggunaan bahan organik. Alam Indonesia itu alam yang sangat kaya, potensi alamnya yang luar biasa. Yang jelas yang selalu kita pahami, tanah Indonesia adalah tanah yang subur. Itu yang harus kita pahami pertama. Artinya apa tidak perlu penggunaan pupuk kimia? Perlu. Untuk memacu, untuk agar secara visual jauh lebih bagus, iya. Tapi kita harus paham porsi, cuaca, keadaan tanah, apa yang harus kita berikan itu yang paling kita pahami. Jadi soalnya kalau sudah begini, kasihan juga, biayanya sudah tinggi ya kan. Nah kan ini biayanya sudah lebih mahal, hasil panennya secara visual mungkin awalnya hitam gelap ya, bagus, petani demen. Tapi ini untuk hasil akhir biosaka bisa lebih menang, biosaka produktivitasnya bisa lebih banyak karena tingkat resiko terhadap penyakit, hama dan jamur yang tadi dari atas pelan-pelan ternyata tidak tembus sampai ke tulangnya, tulang batang. Kalau yang pakai kimia berlebihan, dia dari akar langsung, nyawanya langsung hilang dari situ. Nah, ayo kita kampanyekan dengan biosaka, seluruh petani jangan ragu dengan biosaka. Ini semua di sini, ini petani milenial, boleh berdiri Mas? Ya, ini generasi petani masa depan ya. Soalnya 20-30 tahun lagi mereka sudah pasti memegang peranan penting untuk pertanian Indonesia. Nah, yang seperti ini jarang terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Milenial lebih bagus merantau keluar wilayah dengan pekerjaan yang lain, bukan bertani. Tapi di sini milenial banyak ya, kita sekitar 30-an orang ya. Satu kecamatan. 30 satu desa. Satu desa ini ada sekitar 30 orang yang usianya ya seperti ini. Di bawah 30 semuanya itu binaannya biosaka dengan penghasilan pertanian 1 kali musim. Kalau dibandingkan kerja di luar bisa untuk 1 tahun ya. Kalau kerja bangunan 1 tahun, kerja cabai dengan hasil yang apabila maksimal seperti yang pemakaian biosaka itu bisa 1 tahun kerja di luar. Jadi pertanian Indonesia itu menjanjikan. Kita jadikan pertanian Indonesia bukan profesi yang ketinggalan, bukan profesi yang tidak punya masa depan,
tapi kita jadikan profesi masa depan, profesi yang punya gengsi di masa depan. Viva Republik Indonesia. Ini luar biasa, ibaratnya konsep metode Biosaka ini pecah telur. Dan ini suatu langkah yang bagus karena manfaat-manfaat dari Biosaka itu. Manfaat pertama menyuburkan lahan, yang kedua menghemat biaya, tidak ada risiko kerugian bagi petani dan tanaman karena dari rumput. Kemudian manfaat berikutnya efisiensi penggunaan pupuk hingga 2 juta. Bahkan untuk pestisidanya juga bisa dinolkan. Kemudian manfaat berikutnya produksinya lebih bagus. Kemudian manfaat berikutnya banyak sekali hal-hal yang bisa diungkapkan dari ini. Ini adalah gerakan pemberdayaan. Petani menggunakan sumber daya alam yang ada sekitar, rumput-rumput diremes, kemudian dibikin biosaka yang homogen, dan kemudian langsung bisa disemprot kepada tanaman, sistem ngabut, ada Pak Ansar, dan apabila sisanya bisa disimpan. 1,5 liter biosaka dicampur dengan air bisa untuk cukup 1 musim 1 hektar. Satu kata buat hari ini Mas Ansar. Jangan ragu dengan Biosaka. Biosaka bukan milik saya. Biosaka adalah milik seluruh petani Indonesia, terutama generasi milenial yang akan menghadapi pertanian masa depan Indonesia. Amin. Keren. Kami petani milenial Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, siap mendukung gerakan Biosaka untuk pertanian Indonesia. Pertanian maju, mandiri, modern. Tepuk tangan dong.